sound. K-Light FM. Ngobrol bareng Dirjen Dikti tentang ekosistem Reka Cipta Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri. Jumat, 26 Februari 2021 pukul 18.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat bersama Profesor Insinyur Nizam, MSc PhD, dipandu Ferdi Febrian, SE MSI Sarjana Psikologi. Simak di 107,1 FM, live streaming www.klight.id, live YouTube di K-Light, dan live IG di K-Light. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat K-Light dan sahabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimanapun Anda berada. Dengan rasa syukur kami panjatkan saat ini telah hadir di acara di program ekosistem Reka Cipta Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri. Telah hadir bersama kita yang sepertinya tidak asing lagi. Saya tuh sangat mengagumi beliau, sering namanya saya lihat di internet. Banyak orang bercerita kalau seumpama saya lagi di beberapa kampus, Profesor Nizam, wah ini kayaknya sudah tidak asing lagi buat perguruan tinggi. Selamat datang Pak, semoga perjalanan menuju Bandung ini lancar ya Pak ya. Terima kasih Mas Ferdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan Bapak Profesor Insinyur Nizam, MSc di IC Pak ya, PhD. Beliau adalah Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Budaya Republik Indonesia. Program ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Radio K-Light, serta dipancarluaskan juga melalui sosial media, baik melalui Instagram, YouTube, Facebook. Jadi Pak, program kita ini multi-platform yang artinya tidak hanya disiarkan di lokal Bandung, tapi dipancarluaskan di nasional dan juga di beberapa daerah lainnya, seperti itu. Selamat datang Pak. Terima kasih, luar biasa. Ya. Baik, sebelum kita, apa sih maksud Reka Cipta? Kadang-kadang di kampus ini Pak, Reka Cipta apa? Nah seperti itu. Kemudian kedua, sering saya mendengar isu begini Pak, industri ini butuh yang namanya lulusan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi penyediaan sumber daya manusia, lulusan dari perguruan tinggi, ternyata belum tentu mengakomodir kebutuhan industri tersebut. Saya pernah baca itu sekitar 50% yang terabsorb atau mungkin terakomodir di dunia industri. Nah, kebayang oleh saya yang 50%-nya lagi bagaimana? Dan ada yang mengatakan juga kalau kita lihat di internet ya, di explore umpamanya, ternyata lulusan dari perguruan tinggi negeri ini banyak sekali yang menganggur. Padahal mereka ini bukan orang yang bodoh atau mungkin malas untuk mencari. Justru terkadang perusahaan itu membutuhkan orang yang siap pakai, SDM yang siap pakai. Nah, disinilah tantangan antara kualitas dari hasil pendidikan tersebut dengan kebutuhan industri. Apalagi di masa pandemi ini ya Pak ya, sungguh luar biasa, di mana bukan lagi kita menerima sumber daya manusia, tapi perusahaan-perusahaan ternyata juga banyak mengurangi. Saya rasa dan saya lihat juga perkembangan saat ini, Kementerian Pendidikan sudah berusaha memaksimalkan dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal ini. Salah satu programnya adalah Reka Cipta tadi apa ya. Oke, sebelum kita menelaah lebih dalam, apa sih maksud dan tujuan dari Reka Cipta? Jadi sahabat K-Light dan sahabat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, silakan bisa monitor langsung melalui Radio K-Light, baik melalui streaming, sosial media, ataupun melalui WhatsApp yang akan kita tampilkan nantinya. Untuk di WhatsApp, sahabat bisa interaksi langsung, bertanya melalui nomor 0812 203 1972. Saya ulangi, 0812
2031972. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi acara ini lebih detailnya. Bandung's inspiring sound. K-Light FM. Oke, kembali lagi kita dalam acara Reka Cipta, kolaborasi perguruan tinggi dan industri. Nah, Pak Profesor Insinyur Nizam, Master Science DIC PhD, pernah mengatakan bahwa era revolusi industri 4.0 akan menjadi era persaingan dan kompetisinya sangat ketat. Akan lahir 7 juta lapangan pekerjaan baru. Betul kan, Pak ya? Iya, Mas Ferdi. Jadi begini, kalau kita lihat sekarang ini di revolusi industri 4.0 yang kita kenal dengan revolusi digital, ini membawa tantangan yang luar biasa sekali di hadapan kita, yaitu seperti halnya di setiap revolusi industri. Revolusi industri artinya apa sih? Cara kita melakukan aktivitas, berproduksi, berkreasi itu berubah secara drastis. Contoh misalnya revolusi industri pertama dengan lahirnya mesin uap, maka tenaga kerja kasar itu tergantikan oleh mesin-mesin pemintal benang, mesin uap dan sebagainya. Tetapi dengan munculnya mesin-mesin tadi, muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat luas. Nah, sama halnya dengan revolusi industri pertama, sekarang kita memasuki revolusi industri keempat, revolusi digital, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan itu akan tergantikan oleh otomasi. Dalam analisa dari McKinsey misalnya itu 23 juta lapangan pekerjaan akan hilang, tergantikan oleh otomasi, tergantikan oleh cerdas, tergantikan oleh big data analytics, tergantikan oleh robotika dan sebagainya. Tetapi potensi lahirnya pekerjaan baru jauh lebih banyak daripada yang hilang. Jadi sampai antara 27 juta sampai 46 juta lapangan pekerjaan baru bisa lahir dari revolusi digital ini dengan produktivitas yang lebih tinggi, dengan kemuliaan manusia yang lebih tinggi lagi karena pekerjaan-pekerjaan manual digantikan oleh mesin, tetapi pekerjaan baru akan muncul yang dasarnya adalah inovasi dan kreativitas. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita membawa lulusan-lulusan kita dari perguruan tinggi itu untuk masuk dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, memanfaatkan revolusi industri keempat ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar bagi kemajuan bangsa dan negara, kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, kemajuan industri kita ke depan. Oke, baik, terima kasih Pak. Ternyata dalam perubahan di era revolusi industri 4.0 ini ada disrupsi, tapi ada juga peluang, Pak ya. Yang saya lihat dalam hal ini, pihak kementerian ternyata sudah melakukan analisa seperti itu. Maka diciptakanlah sebuah platform Reka tadi, Pak ya, Reka Cipta, mempertemukan antara industri, pendidikan, dan para peneliti lain untuk mencapai mass critical tadi, Pak ya, atau critical mass seperti itu ya. Boleh Pak, Bapak ceritakan sedikit platform Reka Cipta ini seperti apa sih, Pak? Baik, jadi begini, tadi karena dunia yang bergerak dengan sangat cepat tadi, perubahan yang terjadi di dunia kerja sangat pesat sekali, industri berjalan dengan kecepatan yang tinggi, sementara kampus kan kadang-kadang berjalan dengan lajunya sendiri, dengan bayangannya sendiri tentang hari esok. Adik-adik mahasiswa yang sekarang masuk ke perguruan tinggi, ketika nanti mereka lulus, itu dunianya sudah akan sangat berubah. Dunia 4 tahun yang akan datang itu tidak terbayangkan saat ini. Seperti halnya apa yang terjadi hari ini, 4 tahun yang lalu barangkali tidak pernah kita bayangkan bagaimana kondisi pandemi saat ini misalnya. Nah, ini semua membutuhkan perguruan tinggi untuk bisa lebih adaptif, lebih fleksibel, lebih gayut, lebih nyambung dengan dunia kerja, dengan dunia usaha, dunia industri, dengan berbagai macam kemajuan dan perkembangan yang terjadi di dunia pekerjaan tadi. Sekaligus perguruan tinggi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ipteknya itu bisa
ikut membangun dan menciptakan masa depan. Jadi bersama-sama menciptakan masa depan sehingga lulusan dari perguruan tinggi itu nyambung karena bersama-sama menciptakan masa depan tadi. Nah, itulah pentingnya antara perguruan tinggi dan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri itu kawin, menyatu bersama-sama merancang dan mengembangkan hari esok. Dan para mahasiswa terjun langsung ke dunia usaha dan industri sebelum mereka lulus, ya sudah tahu apa yang terjadi di dunia usaha dan industri, dan dunia usaha dan industri bisa langsung masuk juga ke perguruan tinggi untuk membawa dunia profesi, membawa problem-problem masalah di dunia usaha dan industri ke dalam kampus. Inilah perkawinan itu yang ingin kita dorong. Nah, untuk itu kita menyiapkan satu platform untuk terjadinya perkawinan tadi, matchmaking antara dunia usaha dan industri dengan perguruan tinggi yang kita sebut sebagai Kedai Reka. Kedai Reka ini sebenarnya akronim dari Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Reka Cipta itu apa? Reka Cipta itu adalah karya atas dasar satu pemikiran ya, Reka artinya satu kreativitas, dan Cipta itu kreativitas yang diwujudkan dalam ciptaan. Artinya tidak hanya berhenti sebagai satu reka, satu pemikiran, satu ide, satu desain, tetapi bisa berwujud betul menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Nah, itulah apa yang kita lakukan. Kita dorong agar pemikiran, desain, ide, inovasi, invensi dari perguruan tinggi, dari kampus itu menghilir masuk ke dunia usaha, dunia industri, dimanfaatkan oleh industri kita. Tidak seperti selama ini ya, industri sangat bergantung pada lisensi dari asing. 90% lebih dari industri kita itu dasarnya license saja, lisensi dari paten dari luar negeri, proses industri dari luar negeri. Nah, ini kita ingin perguruan tinggi kita sebagai tulang punggung untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak berhenti karya-karyanya dalam paper, tidak berhenti karya-karyanya dalam prototype, tetapi dimanfaatkan dan diproduksi oleh dunia industri sehingga bisa menggerakkan industri kita, memajukan ekonomi kita, dan membangun kedaulatan teknologi di tanah air tercinta ini. Oke. Intinya dengan adanya Kedai Reka ini maka terjadi sinergi antara dunia industri, pendidikan, dan juga dari peneliti-peneliti serta negara juga ikut andil di dalamnya gitu Pak ya. Betul. Nah, ini ada dikatakan juga semacam konsep pentahelix yang di dalamnya gitu Pak. Boleh ceritakan Pak sedikit konsep pentahelix itu kan 5 jalinan yang pernah direncanakan ini kan diimplementasikan juga dalam Kedai Reka gitu ya Pak ya. Boleh Pak, di antara pentahelix ini mana yang lebih fundamental dalam hal connectingnya ke Kedai Reka tersebut Pak? Ya baik, jadi tadi saya sampaikan bahwa kampus tidak bisa berjalan sendiri. Dunia industri pun juga tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus saling membutuhkan dan saling mengisi, saling melengkapi. Nah, sinergi itu juga tidak hanya antara kampus dengan dunia industri, tapi hadir di dalamnya itu yang kita kenal dengan pentahelix. 5 elemen yang saling bersinergi. Pertama dari akademisi, perguruan tinggi, kemudian dari dunia usaha, dunia industri, bisnis, AB, kemudian komunitas, masyarakat sebagai penerima manfaat akhir dari setiap sinergi yang terjadi tadi, kemudian juga financing, perbankan, dunia perbankan. Sekarang ini banyak adik-adik mahasiswa yang ingin untuk mengembangkan startup, membangun kewirausahaan, membuat perusahaan-perusahaan baru. Nah, ini financing ikut bergabung di sana, dan pemerintah, government. Jadi ABCFG itu harus bersinergi. Akademisi, bisnis, dan termasuk di dalamnya industri tentu saja, community, komunitas, masyarakat, financing, dan government. Plus satu lagi itu media. Media ini sangat penting. Bagaimana media ini sekarang sudah sangat signifikan perannya di dalam pembangunan masyarakat, pembangunan bangsa dan negara, sehingga ke-6 unsur tadi, kalau saya bisa mengatakan pentahelix plus ya. Ini harus bersinergi bersama-sama, saling mengisi satu dengan yang lain, saling melengkapi dan saling menguatkan. Dengan begitu ini menjadi satu bangun yang kuat untuk membangun kedaulatan bangsa dan negara, terutama di dalam
Reka Cipta tadi di dalam membangun kedaulatan teknologi, di dalam membangun kedaulatan inovasi, daya saing bangsa, itu semua akan terjadi kalau kelima unsur plus media tadi itu bersama-sama bersinergi dengan tujuan satu, yaitu Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih jaya, Indonesia yang lebih makmur, sejahtera masyarakatnya. Amin. Nah itu dia. Nah ini menarik Pak, sinergi dari Pentahelix tadi boleh dikatakan dengan kedarekan ini diharapkan ada kolaborasi intinya Pak. Betul. Ya. Baik itu kolaborasinya dalam nanti hasilnya seperti ada di bidang otomotif, agribisnis seperti itu Pak. Nah prosesnya Pak di Kedai Reka ini nanti ketika mereka nanti bergabung di dalamnya, apakah itu disesuaikan dengan keahlian atau keinginan dari masing-masing atau mungkin mereka yang menetapkan sendiri atau mungkin dari kampusnya yang menetapkan Pak, seperti itu Pak? Baik, jadi Kedai Reka ini adalah satu platform untuk saling ketemu, jadi seperti matchmaking platform, mak comblang lah gampangnya, ini adalah platform mak comblang, terutama antara perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah hadir di dalamnya. Bagaimana cara bekerjanya? Jadi dari perguruan tinggi kan banyak ide, inovasi, hasil penelitian dosen, hasil penelitian mahasiswa, hasil lomba karya ilmiah mahasiswa, Pimnas dan sebagainya, yang selama ini masih numpuk saja sebagai satu karya tulis atau sebagai satu prototipe, dokumen atau publikasi. Nah, ide inovasi dari perguruan tinggi tadi kita harapkan nanti akan ditawarkan oleh Kedai Reka dan industri yang mungkin tertarik, mungkin cocok dengan kebutuhan industri. Itu yang kemudian mereka bisa mengambil ide dan inovasi tadi. Mereka bersepakat, oke, ini sangat bagus mendukung industri saya, mengembangkan industri saya. Saya akan ambil inovasi tersebut. Nah, kerjasama ini antara industri yang membutuhkan inovasi dan perguruan tinggi yang menghasilkan inovasi itu kita akselerasi melalui Kedai Reka tadi dengan bagaimana caranya pemerintah mendampingi pendanaan. Jadi kalau misalnya industri tadi punya komitmen, oke, aku mau ngambil inovasi itu, tapi kan ini belum siap betul untuk masuk ke industri. Perlu dikembangkan proses industrinya seperti apa. Prototipenya perlu diuji lebih lanjut, dikembangkan. Nah itu kan perlu investasi. Nah mungkin industri komit, oke, saya komit 100 juta. Pemerintah akan mendampingi itu dengan 100 juta yang sama sehingga dampaknya bisa lebih cepat. Risiko dari inovasi menuju ke industri ini masih banyak risikonya di situ. Nah risikonya sama-sama kita tanggung. Jadi pemerintah ikut hadir di situ untuk menjadi cushion, menjadi bumper ya, sehingga risiko tadi bisa di-share, tidak bebannya pada industri semuanya. Dengan begitu, maka terjadi akselerasi pemanfaatan dari inovasi ke industri. Dan sebaliknya, industri juga bisa datang ke Kedai Reka dengan problemnya. Oh, aku butuh surfaktan misalnya. Tolong dicarikan bahan surfaktan yang berbasis bahan baku lokal. Nah, ada perguruan tinggi yang peneliti di sana meneliti tentang itu. Nah, ketemu nanti. Jadi itu. Demand side dan supply side saling menawarkan di dalam kedai tadi. Kalau cocok, pemerintah ini sebagai mak comblang yang baik hati, nanti pernikahannya itu kita ikut biayai gitu, kira-kira seperti itu. Jadi silakan ketemu, pacaran, cocok, berjodoh, menikah jadi, oke, pemerintah datang ikut membiayai pernikahannya, gitu kira-kira seperti itu. Nah ini terima kasih Pak Profesor Nizam. Sahabat Kelet dan sahabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, boleh dikatakan program Reka Cipta ini sangat menarik sekali, di mana mempertemukan dunia industri dan mempertemukan dunia pendidikan, apalagi ada penelitian di dalamnya Pak ya. Nah, mungkin ini sudah bertanya-tanya juga Pak, beberapa kampus yang sempat kita sering diskusikan ini, bagaimana sih Pak caranya? Apakah Reka Cipta ini kami langsung mendaftarkan pribadi atau mendaftarkannya dari kampus nanti baru ditunjuk siapa dosennya atau tenaga pendidiknya gitu Pak? Ya, kita melihat bahwa yang melakukan inovasi, melakukan penelitian, mempunyai ide itu bukan kampus tapi individu. Dosen punya ide, punya kreativitas dari penelitiannya, mahasiswa, dari kelompok mahasiswa mengerjakan sesuatu. Jadi kita buka Kedai Reka ini untuk individu dosen, kelompok dosen, kelompok riset group, kelompok penelitian mahasiswa untuk masuk ke sana.
Nah, nanti ketika terjadi perkawinan, tentu orang tuanya harus tahu kan. Nah, perguruan tingginya nanti tentu kontraknya dengan perguruan tinggi, antara industri dengan perguruan tinggi, untuk membiayai misalnya menuntaskan prototipe yang dikembangkan oleh satu kelompok peneliti dosen misalnya, seperti itu. Jadi inisiatifnya datang dari dosen-dosen kreatif kita, mahasiswa-mahasiswa kreatif kita, dan ketika terjadi pernikahan maka itu terlembaga, institusi, jadi tidak individu lagi. Di situ lembaganya nanti yang melakukan kontrak sehingga aman, terlindungi kedua belah pihak. Dana ini nanti untuk apa? Ya untuk kelompok dosen tadi melakukan penelitian lanjut, menuntaskan prototipenya, menguji prototipe supaya siap ke industri, menyiapkan proses industrinya dan sebagainya, atau untuk startup misalnya kelompok mahasiswa mempunyai produk misalnya dari hasil singkong yang kemudian diolah untuk bahan kimia di satu industri misalnya. Nah, dia punya ide atau punya teknologi yang bisa mengolah itu. Nah, kemudian ini membuat startup untuk mengolah singkong dari bahan baku singkong tadi menjadi satu bahan untuk di industri. Nah, seperti itu bisa kita danai dengan kedai reka tadi. Nanti off-takernya hasil dari pengolahan ini diambil oleh industri. Dengan begitu akan terjadi sinergi, industri mendapat manfaat dari startup tadi, dan startup tadi akan menjadi ekonomi baru yang lahir dari kerjasama tadi. Oke, terima kasih Pak Profesor Nizam. Kalau disimpulkan berarti Reka Cipta ini sebagai tempat berkumpulnya para peneliti, industri, dan juga ilmuwan-ilmuwan seperti itu. Terkadang ada ketakutan Pak ketika seorang dosen atau mungkin seorang ilmuwan, ketika dia memberikan penemuannya itu di dalam platform, takutnya tercontek kayak gitu Pak. Nah, tadi Bapak berbicara masalah keamanan. Nah, apakah memang bisa dalam secara data itu dia aman dan tidak ada kebocoran atau mungkin tidak ditiru oleh ilmuwan lainnya Pak? Boleh ceritakan sedikit Pak? Ya, jadi para dosen, para peneliti, mahasiswa itu ketika menyampaikan idenya itu bisa dalam bentuk abstrak. Atau kalau yang lebih ideal lagi, para peneliti dengan invensi inovasinya itu mengajukan HKI dulu, hak kekayaan intelektual. Dengan begitu ciptaannya sudah terlindungi secara hukum. Nah, kalau sudah seperti itu dia bisa tunjukkan secara penuh apa inovasi atau invensinya di dalam kedai reka. Sebaliknya industri juga begitu. Problem industri, apa yang mereka butuhkan itu kan sangat sensitif karena merupakan bagian dari rahasia perusahaan, rahasia produksi misalnya. Sehingga kita ketika menawarkan problem, masalah yang ini aku punya kebutuhan surfaktan misalnya, itu bisa generik aja disampaikan siapa yang punya penelitian tentang surfaktan atau katalis misalnya, siapa yang punya penelitian tentang katalis. Nanti dosen-dosen yang punya penelitian katalis bisa kontak ke industri tadi melalui platform kedai reka ini. Terus saya punya riset tentang katalis Pak, untuk reaksi kimia ini. Nah, nanti dari industri cocok, itu yang saya butuhkan. Nah, nanti mereka bisa berdiskusi, membahas potensi kerjasamanya, dan kemudian mereka ketemu antara masalah dan solusinya. Mereka bisa bersama-sama mengajukan proposal ke kedai reka untuk pendanaan dana pendamping dari pemerintah tadi. Baik, terima kasih Pak Profesor Nizam. Jadi sahabat Kelet dan sahabat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ternyata penelitian kita ini sebenarnya aman. Asalkan ada satu tadi, haki tadi harus diupayakan Pak ya. Kenapa sebabnya? Jangan sampai ide-ide kita ini ternyata ditiru oleh orang lain. Nah, ketika haki itu ada, maka akan aman juga buat kita seperti itu. Nah, ini Pak, terkait dengan bonus demografi Indonesia pada tahun 2030, di mana para lulusan perguruan tinggi diharapkan lebih kreatif, kemudian juga melakukan semacam pengembangan keilmuan yang lebih modern lagi atau canggih dibandingkan yang sebelumnya. Diciptakanlah tadi kan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini, yaitu Reka Cipta salah satunya. Nah Pak,
apa upaya untuk menstimulir sehingga para ilmuwan, kemudian tenaga pendidik, mahasiswa dalam hal ini mau istilah itu bergabung di Reka Cipta. Nah, ini minta tolong dijelaskan Pak, apa sih upaya-upaya pemerintah dalam hal ini Pak? Ya, jadi pemerintah di dalam mendorong industri untuk mengambil inovasi dari perguruan tinggi, itu sudah memberikan berbagai bentuk insentif. Pertama, apa yang kita kenal dengan super tax deduction, jadi pembebasan pajak 3 kali lipat dari apa yang diberikan oleh industri pada riset di perguruan tinggi. Jadi untuk setiap misalnya berkontribusi 100 juta ke perguruan tinggi untuk riset pengembangan katalis tadi, maka itu bisa dihitung sampai 300% dari apa yang dikeluarkan itu sebagai pengurang tax penghasilan dari industri tadi. Itu yang pertama. Kemudian di Kedereka itu kita tambah lagi, kita siapkan dana untuk tahun ini 250 miliar sebagai matching fund, dana pendamping. Sehingga kalau tadi dari industri komit untuk membiayai satu pengembangan produk katakanlah 1 miliar, maka pemerintah melalui Kedereka akan mendampingi dengan 1 miliar yang sama. Dengan begitu ini dampaknya akan lebih tinggi lagi dan mengakselerasi penghiliran inovasi dari perguruan tinggi ke industri tadi. Oke, terima kasih Pak Profesor. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang didapatkan oleh para peneliti, ilmuwan, kemudian juga pendidik seperti itu ya. Yaitu diantaranya permasalahan pajak, kemudian juga ada dana sebesar 250 miliar yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Nah, sepertinya ini menarik sekali karena untuk menstimulus ini boleh dikatakan upaya dari pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, di mana Indonesia ini semakin tahun itu semakin meningkat menjadi semacam world university class kayak gitu Pak ya. Artinya dalam mempersiapkan hal tersebut, maka pemerintah mendukung perangkat-perangkat melalui produk-produk yang berteknologi dan inovasi yang Reka tadi itu Pak ya, seperti itu. Nah Pak, kita akan melihat sebentar lagi apa aja usulan serta pertanyaan dari para pemirsa. Kita tunggu setelah yang satu ini. Inspiring sound. K-Light FM. Ngobrol bareng Dirjen Dikti tentang ekosistem Reka Cipta kolaborasi perguruan tinggi dan industri. Jumat, 26 Februari 2021 pukul 18.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat bersama Profesor Insinyur Nizam, MSc PhD, dipandu Ferdi Febrian, SE MSI Sarjana Psikologi. Simak di 107,1 FM, live streaming www.klight.id, live YouTube di Klight, dan live IG di Klight. Baik, kita kembali lagi dalam ngobrol bareng Dirjen Dikti dalam program Ekosistem Reka Cipta Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Kalau seumpamanya terkait dengan ada program seperti guru magang seperti itu Pak ya. Nah, guru magang ini bagaimana itu bisa beliau ini atau dosen ini bisa magang di dunia industri supaya apa yang dilatihkan itu sesuai katanya Pak dengan yang di industri, kebutuhan industri seperti itu. Boleh ceritakan Pak berkenan dengan baik, jadi ini juga salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi revolusi industri keempat. Jadi saya sampaikan di depan bahwa perubahan di dunia kerja sangat cepat terjadi, sehingga antara dunia kerja dengan kampus harus kawin, harus menyatu bersama-sama.
membentuk hari esok, mengembangkan industri masa depan, dan sebaliknya sumber daya manusia yang disiapkan oleh perguruan tinggi juga mengenal dan terjun jebur langsung ke dunia industri tadi. Pertama, melalui kebijakan yang kita kenal dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu kita kirim mahasiswa ke magang di dunia kerja, apapun juga profesi yang akan dia masuki. Mungkin ada yang ingin menjadi birokrat, ya maganglah sebagai birokrat di kantor-kantor pemerintah. Ada yang ingin menjadi diplomat, ya maganglah di kedutaan-kedutaan asing misalnya. Ada yang ingin bekerja di perusahaan multinasional, ya maganglah di perusahaan multinasional. Sehingga si mahasiswa itu sudah siap tentang budayanya, tentang lingkungan kerjanya, tuntutan profesinya, etika profesi yang ada di lingkungan kerjanya, itu dia akan lebih siap. Dan magang bagi mahasiswa ini tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi bisa 6 bulan bahkan sampai 12 bulan full di tempat magang. Ini satu. Kemudian yang kedua, dosennya, supaya dosen ini juga di dalam kelas bisa membawa problem-problem nyata dari dunia kerja, dari lapangan, maka dosennya juga kita dorong untuk bisa melakukan program internship di industri. Bagi dosen di bidang engineering, di bidang rekayasa, di bidang sains, bisa dia magang di industri. Bagi dosen-dosen ilmu sosial, bisa misalnya magang di organisasi internasional, atau mungkin di kedutaan asing, atau di LSM kelas dunia, sehingga dia akan punya wawasan yang lebih luas ketika membawa, sehingga problem-problem yang dibawa di dalam kelas itulah problem-problem konkret, problem-problem nyata di lapangan. Dan sebaliknya, yang ketiga, kita juga mengundang para profesional, orang-orang dari industri, para manajer, ini untuk masuk ke dalam kelas, sehingga mereka bisa membawa problem-problem nyata di lapangan, di dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, di dalam pembahasan-pembahasan, diskusi-diskusi dalam kelas. Jadi pembahasan di dalam kelas itu tidak textbook, tetapi adalah problem-problem nyata yang ada dari lapangan. Nah, ketiganya ini kita dorong melalui program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Mahasiswanya nyemplung ke dunia kerja minimal 1 semester sampai 2 semester. Dosennya melakukan internship, magang di tempat industri, di tempat dunia profesi, dan sebaliknya orang-orang dari profesi, orang profesional masuk ke kampus untuk berbagi pengalaman dari dunia kerja dan membawa problem-problem ke dalam kelas sebagai bahan untuk dipecahkan bersama dalam kelompok mahasiswa, lintas keilmuan, lintas fakultas, untuk mereka menjadi, sehingga mereka siap menjadi sarjana-sarjana yang unggul, yang siap menghadapi dinamika dunia kerja yang sangat pesat saat ini. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan juga Pak berkenan dengan Kedai Reka. Jadi intinya Kedai Reka ini adalah rumah penelitian, kemudian sebagai tempat melayani industri dan juga tempat melayani masyarakat, serta menghasilkan startup katanya Pak. Nah, dia ini baru lulus kuliah nih Pak. Apakah bisa bergabung di Kedai Reka itu Pak? Ya, saat ini memang target kita utamanya adalah adik-adik mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi. Nah, bagaimana dengan alumni? Alumni bisa saja masuk ke dalam Kedai Reka melalui afiliasi dengan perguruan tingginya. Jadi nanti bisa bekerja sama dengan dosennya, kemudian nanti menyelesaikan satu masalah di industri. Saya berikan contoh. Waktu itu ada alumni yang kemudian dia punya inovasi untuk membuat briket dengan tingkat kalor yang setara atau lebih tinggi dari batu bara. Nah, hasil pengembangan itu kemudian nanti dikerjasamakan dengan kampus asalnya. Misalnya dari laboratorium energi di kampus tersebut untuk bisa diteliti lebih lanjut, kemudian bermitra dengan misalnya PLN yang membutuhkan batu bara dari biomasa dengan kalor yang tinggi. Nah, itu bisa terjadi seperti itu dengan platform Kedai Reka. Jadi bagi alumni-alumni yang punya inovasi, punya ide, bisa berafiliasi nanti kembali ke kampusnya untuk bekerja sama nanti untuk bermitra dengan industri. Baik,
Jadi intinya kedai reka ini bukan hanya untuk para peneliti, mahasiswa yang masih aktif, ataupun dari dunia industri, tapi alumninya pun bisa, asalkan dengan kampus di mana dia lulus atau alumninya, seperti itu Pak ya. Intinya bagaimana kita bisa menjadi produktif dan bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah karya nyata untuk sama-sama membangun kesejahteraan baik di bidang ekonomi dan sosial seperti itu. Nah, sahabat Kelight dan sahabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dalam hal ini Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia, tanpa terasa nih kita telah sampai di ujung acara. Saya akan membacakan summary apa saja yang sudah kita sama-sama bahas dalam hal ini. Dan yang pertama adalah platform kedai reka merupakan upaya pemerintah mempersatukan sektor industri, pendidikan, dan juga menghasilkan startup seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, jika kita menemukan suatu ide atau penelitian, jangan lupa hakinya dulu, hak ciptanya dulu diusahakan, dan tentunya saja akan banyak mendapatkan benefit atau manfaat-manfaat lainnya, diantaranya permasalahan pajak, kemudian juga ada dalam hal ini dana penelitian seperti itu ya Pak ya. Dan yang ketiga adalah dalam menghadapi revolusi industri 4.0, di mana kontribusi kita sama juga kita berjuang dalam mempertahankan NKRI serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi bukan untuk kita sendiri tapi bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia saat ini. Seperti itu ya Pak ya. Nah, sebelum kita berpisah Pak, ada mungkin satu kalimat atau dua kalimat yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat-sahabat. Ya, sahabat Kelight yang saya banggakan. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini sebetulnya kaya dengan sumber daya alam dan kaya dengan kreativitas. Kreativitas dan inovasi dari anak-anak kita luar biasa sekali. Sebagai faktanya ya, sekarang ini kalau kita lihat peringkat dunia di dalam startup, itu Indonesia menduduki peringkat kelima, di atas Jerman, di atas Prancis, di atas India, di atas negara-negara Asia, bahkan banyak negara Asia yang berada di bawah kita. Nah, kreativitas itu juga terbukti dengan 5 dari 10 unicorn, dekakorn di Asia Tenggara itu lahir dari Indonesia. Itu ketika kreativitas, inovasi dikawinkan dengan penguasaan teknologi, yang terutama teknologi di era industri 4.0 ini. Nah, lahirnya unicorn baru, dekakorn baru itu sangat-sangat tinggi kemungkinannya kalau perguruan tinggi dengan para talenta-talenta yang dihasilkan dari perguruan tinggi, inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu segera menghilir, segera masuk ke dalam pasar, segera masuk ke dalam industri. Maka insya Allah dengan gotong royong, dengan sinergi antara kampus dengan dunia usaha dan industri, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan semakin cepat dan kemajuan bangsa dan negara akan semakin cepat untuk bisa kita capai Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Profesor Nizam, sahabat Kelight dan sahabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan di sini kami mengucapkan banyak terima kasih Pak atas kepercayaan Bapak terhadap kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kerjasama ini antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia dan juga dengan Kelight serta di Kelight. Sampai jumpa di acara berikutnya. Semoga dengan adanya Reka Cipta mampu membawa dunia pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan tinggi di tanah air ini, menjadi terbaik minimal di Asia, seperti itu Pak ya. Oke, kita sambung lagi di sesi mendatang. Jangan lupa monitor terus setiap acara yang ada di Radio Kelight 107,1 FM. Terima kasih Pak Profesor Nizam telah hadir di studio kami. Selamat malam. Sukses selalu, sehat selalu semuanya. Amin. Sampai jumpa, salam pendidikan.
sound. K-Light FM. Ngobrol bareng Dirjen Dikti tentang ekosistem Reka Cipta Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri. Jumat, 26 Februari 2021 pukul 18.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat bersama Profesor Insinyur Nizam, MSc PhD, dipandu Ferdi Febrian, SE MSI Sarjana Psikologi. Simak di 107,1 FM, live streaming www.klight.id, live YouTube di Klight, dan live IG di Klight.